Ini pemirsa kita sudah bergabung dengan jurnalis NTV Hasbiollah yang melaporkan langsung dari sana. Selamat siang Hasbi. Bagaimana pantauan Anda setelah tadi telah selesai dibacakannya pelantikan dan juga pengambilan sumpah anggota DPR, DPD dan juga MPR? Ya, baik Helmut, hampir 732 anggota baik itu DPD dan juga DPR yang tergabung melalui MPR RI juga tadi sudah melakukan sumpah dan janjinya di gedung paripurna dan rapat pertama menuju periode ataupun 5 tahun ke depan yaitu 2024 hingga 2029 mendatang. Dan kemudian juga ada banyak hal menarik yang di sini bisa kita saksikan, mulai dari ada 25 artis ibu kota yang tentu menjadi salah satu bagian dari fungsi negara, yaitu legislatif ataupun badan pengawasan yang mewakili rakyat begitu. Kemudian juga ada beberapa tadi statement mereka yang sampai kepada wartawan, mulai dari Uya Kuya, kemudian juga ada Deddy Cagur, Ahmad Dhani dan Mulan Jamilah. Kedua pasangan istri ini maju sebagai calon legislatif dan sekarang sudah tetap ketika sudah mengucapkan janjinya begitu. Kemudian juga ada Arzetti dan banyak lagi artis ibu kota seperti Nafa Urba yang juga datang dan hadir dalam acara hari ini dalam pengukuhannya sebagai anggota legislatif menuju ke 5 tahun mendatang. Beberapa hal juga kami tanyakan ke mereka, apakah keraguan-raguan masyarakat terkait dengan kepercayaan masyarakat apabila sosok artis ini dijadikan sebagai anggota DPR dan dipilih oleh masyarakat. Akan tapi hal itu dijawab langsung tadi oleh mereka akan meyakinkan seperti Uya Kuya yang tentu secara akademis juga memiliki latar belakang yang kuat secara akademis, baik itu di bidang politik maupun hukum, dan memilih untuk Komisi 1 dan 3 apabila nanti Partai PAN ini mengusungnya secara langsung. Kemudian juga kami beberapa hal lainnya kami temui di sini, seperti ada narasumber kami salah satunya di sini. Baik Mbak Putri, ini adalah putri dari Zulkifli Hasan, ketua Partai Amanat Nasional. Selamat siang Mbak. Selamat siang, apa kabar Mas? Ya. Baik, Mbak, ini hari pertama menuju ke arah 5 tahun ke depan. Periode-periode sebelumnya banyak masyarakat yang ragu begitu kepada DPR, dan sedangkan kali ini Mbak adalah backgroundnya putri politikus. Nah, apa yang mendasari ingin maju dan kali ini ditetapkan? Ya, memang kalau kita bicara DPR, tingkat kepercayaan publik terhadap DPR itu khususnya di Indonesia itu mungkin masih tergolong rendah gitu ya. Nah, ini PR kami sebagai anggota DPR baru untuk bisa menjadi role model, menjadi contoh gitu ya. Bagaimana bisa menjadi corong perwakilan dari masyarakat itu sendiri untuk memperjuangkan dan menjadi aspirasi masyarakat. Dan kemudian juga kami di sini melihat ada beberapa undang-undang yang terus didorong masyarakat, seperti undang-undang perampasan aset, kemudian juga ada undang-undang pekerja di luar pekerja yang masih memang seperti hak adat begitu, yang masih terus ditekan masyarakat. Nah, seperti apa nantinya yang akan dibawa dan juga yang akan disuarakan? Iya, ini kan masih berproses, kami baru saja dilantik gitu ya. Nanti setelah ini akan ada rapat-rapat untuk pembentukan fraksi, komisi, alat kelengkapan dewan. Baru nanti kami akan ditugaskan sesuai dengan komisinya masing-masing gitu. Jadi nanti kita ikuti aja dulu prosesnya seperti apa. Nah, kalau sesuai dengan latar belakang Mbak ini, baik Mbak inginnya ke komisi mana? Iya, kalau latar belakang sebelum terjun ke politik itu memang saya bidangnya pendidikan, kesehatan, perempuan dan anak gitu. Jadi sebetulnya ekspertisnya di situ. Ya, mungkin Komisi 8, Komisi 10 gitu ya. Tapi saya kira perjuangan tuh bisa dimanapun. Saya sebagai kader partai tentu tegak lurus, ditempatkan di mana saja, insya Allah siap memberikan yang terbaik. Nah, dengan latar belakang Mbak yang merupakan adalah anak ketua partai begitu, bagaimana caranya meyakinkan masyarakat yang mana Mbak nanti akan mewakili mereka? Ya, DPR itu dipilihnya oleh rakyat, dipilih oleh masyarakat. One man, one vote. Satu orang memiliki satu suara, haknya sama, laki-laki perempuan sama semua. Jadi kalau mereka percaya dengan saya, itu ya alhamdulillah saat ini terpilih gitu ya. Kita juga banyak kok menyaksikan mungkin anak-anak tokoh-tokoh gitu ya. Bahkan tokohnya itu sendiri mencalonkan tapi ternyata tidak dipilih. Itu karena memang kedaulatan itu di tangan rakyat. Jadi saya percaya kalau memang saya akhirnya hari ini terpilih, berarti masyarakat khususnya di dapil saya Lampung 1 telah mempercayakan amanah yang berat, tapi insya Allah akan saya kerjakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Mbak Putri. Selamat bertugas, begitu amanat yang berat tentunya. Mari, ya. Ya.
Itu tadi keterangan dari Putri Zulkifli Hasan, yang mana juga adalah Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Kemudian saat ini juga